Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jonathan Effendi dengan NIM 19251080. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilan dengan NIM 19251084. Perkenalkan nama saya Akri Paratul Zaka, NIM 19251023. Perkenalkan nama saya Devin Indra Padua dengan NIM 19251023. Perkenalkan nama saya Dani Prasetyo Srega dengan NIM 19251011. Kami dari kelompok 2 ingin menambahkan video tugas Pancasila dalam judul penyebaran radikalisme melalui media sosial dan game online. Halo, kenalin di sini aku Dava bersama Dimas dari Informatika. Oke, di sini aku akan ngasih pertanyaan tentang penyebab radikalisme dalam media sosial dan game online. Sebagai mahasiswa yang lumayan aktif di media sosial, tentunya saya akan lebih berpikir kritis lagi ya. Apalagi info-info yang banyak beredar di medsos tuh kadang kan nggak selalu benar. Jadi kita harus mencari kebenarannya dulu nih sebelum mencerna. Ya gitu sih. Ya intinya jangan menelan mentah-mentah apa yang ada di medsos itu. Kadang-kadang kan bisa hoax atau ya gimana lah gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi remaja atau mahasiswa tuh lumayan rentan ya terhadap radikalisme ini. Apalagi sekarang kan ada game online atau komunitas online yang dimana kita dapat berinteraksi sama orang lain gitu. Jadi yang tadinya cuma obrolan biasa bisa berubah ke ujaran kebencian atau ke radikalisme. Jika tidak, kita sikapi dengan kritis. Oke Dimas, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi langkah yang paling benar ya, langkah yang paling benar tuh kita memverifikasi dulu informasi yang ada atau yang beredar di media sosial tuh. Terus kita kalau berkomentar atau menyebarkan konten itu harus yang positif juga. Kalau kita menemukan konten yang mengarah ke radikalisme atau penyebaran kebencian, secepatnya kita laporin lah kalau bisa, supaya ruang digital ini tetap sehat dan bersih dari radikalisme maupun ujaran kebencian. Cukup? Sekian dari saya. Oke guys, jadi gitu aja video dari kami. Terima kasih. Kak, boleh minta waktunya wawancara sebentar Kak? Apakah boleh Kak? Ya boleh, enggak apa-apa. Boleh perkenalan diri Kak, dari nama dan dari prodi apa? Perkenalkan, nama saya Rasya. Saya dari Teknologi Pangan, Kak. Jadi di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Kak mengenai penyebaran radikalisme melalui media sosial dan game online. Mungkin pertanyaan yang pertama itu Kak, menurut Kakak bagaimana ketika Kakak sedang bermain media sosial seperti TikTok, Instagram maupun Facebook itu Kak, dan memunculkan konten-konten seperti radikalisme. Menurut Kakak itu bagaimana cara Kakak menyikapi konten tersebut? Tentu saja saya pernah lewat di beranda saya gitu kan. Apalagi kan logaritmanya TikTok atau Instagram itu, berandanya itu kalau kita sudah melihat, menonton, otomatis itu bakal muncul lagi. Nah, kalau dari yang saya lakukan itu saya bisa membatasi, mungkin dari memencet tombol tidak tertarik, dan juga ada tindakan lain yaitu melaporkan video tersebut kalau video tersebut merupakan radikalisme gitu kan. Oh baik Kak, itu kan dari media sosial Kak. Iya. Kalau dari game online, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk tidak melakukan, untuk membatasi lah pengedaran seperti video-video radikalisme itu Kak. Menurut kita sebagai mahasiswa itu gimana cara mengatasinya? Kalau dari saya sih, kayak ini kan kita ya maklum sebagai mahasiswa kan kita tidak lepas dari kayak kita mencari kesenangan dari game itu, ya kita bisa menormalisasikan lah. Cuma kita sebagai individu, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita bisa menyaring hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Kita lakukan yang baik-baik aja, misal kayak ya udah main, have fun, jangan sampai kayak menyebar video yang tidak seharusnya disebarkan. Oh, mungkin pertanyaan terakhir Kak, ini pertanyaan terakhirnya, menurut Kakak apa langkah yang paling efektif untuk melakukan tindakan tersebut tadi di kalangan remaja? Tadi kan di kalangan mahasiswa ya Kak, di kalangan remaja. Kalau dari saya, ya saya juga masih bisa dibilang remaja sih ya, kayak ini kan mungkin dari literasi digital, karena kan kita bisa mencari dari berbagai macam referensi, misalnya dari jurnal maupun apapun itu terkait dengan apa tadi? Radikalisme. Iya, Oh ya, itu
kita mencari tahu apa itu radikalisme, terus cara pencegahannya, bagaimana cara menyikapinya. Ya seperti itulah Kak, dari berbagai macam literatur kan kita belajar, sama-sama belajar. Terus juga kita bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah itu salah satu pengaruh juga untuk mencegah hal tersebut terjadi. Oke, baik, terima kasih ya Kak atas waktunya Kak. Sama-sama Kak. Ya. Maaf nih, tapi saya ingin bertanya. Ya, boleh. Mau bertanya apa nih? Jadi saat ini banyak sekali video pendek di media sosial yang isinya menebarkan kebencian antar golongan atau menyalahkan pemerintah dengan cara yang provokatif. Sebagai warga, apakah Ibu sering menjumpai konten seperti ini? Bagaimana tanggapan atau kekhawatiran Ibu melihat hal tersebut? Ibu sering melihat di konten itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini, ya Ibu khawatir aja karena konten-konten itu bisa memecah persatuan dan kesatuan karena menyebarkan informasi yang salah. Jadi kita kalau melihat konten seperti itu, kita harus bisa memilih dan mencari tahu kebenarannya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, sekarang kelompok radikal sudah mulai masuk lewat game online untuk mendekati anak-anak muda. Menurut Ibu sendiri, sejauh mana orang tua atau masyarakat sekitar sadar dan tahu tentang bahaya tersembunyi di dalam game online ini? Ya, ini sebenarnya mengkhawatirkan karena generasi sekarang itu sudah banyak dengan game-game online. Jadi menurut Ibu, orang tua harus sadar dan tetap mengawasi anaknya dalam hal game online ini supaya anak kita tidak terjerumus karena dapat merusak generasi penerus kita. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, sekarang kelompok radikal sudah mulai masuk lewat game online untuk mendekati anak-anak muda. Menurut Ibu, sejauh mana orang tua atau masyarakat sekitar sadar dan tahu tentang bahaya tersembunyi di dalam game online ini? Terkadang masyarakat masih belum menyadari, jadi masih kurang paham karena game-game ini biasanya hanya dianggap sebagai hiburan, tetapi sebenarnya kadang dapat merusak untuk anak-anak kita. Ada karena anak-anak kita biasanya kalau sudah game online akan lupa dengan tugasnya dia, jadi sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi orang tua harus bisa mencari bagaimana untuk mendidik anaknya agar tidak terlalu jauh untuk terlibat dalam game online itu sendiri. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Kipara Tugata, NIM 19251023. Hari ini izinkan saya mewawancarai Ibu tentang dampak dari radikalisme di kehidupan sehari. Sebelumnya, mohon maaf atas nama siapa Ibu? Perkenalkan, nama saya Ibu Marti sebagai Ketua RT 32. Jadi pertanyaan pertama, saat ini banyak sekali video pendek di media sosial yang isinya menyebarkan kebencian antar golongan atau menyalahkan pemerintah dengan cara yang provokatif. Sebagai warga, apakah Ibu pernah menjumpai konten seperti itu? Bagaimana tanggapan atau kekhawatiran Ibu melihat hal tersebut? Ya, jujur khawatir banget ya untuk masalah itu ya. Nanti berdampak dengan anak-anak muda, apalagi yang anak-anak abik itu ya. Kira-kira ya mana ya? Takutnya anak-anak muda itu meniru apa yang sudah dilihat di video-video tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi terpengaruh. Ya, jadi terpengaruh ya. Ya semoga nggak kejadian ya. Anak muda kita ini semoga baik-baik aja lah. Amin. Terus sekarang kelompok radikal sudah mulai melewati lewat game online untuk mendekati anak-anak muda. Nah, menurutku sejauh mana orang tua atau masyarakat sekitar sadar dan tahu tentang bahaya tersembunyi di dalam game online? Karena ya, semoga anak-anak kita nggak ngikutin yang di situ ya, nggak ngikutin yang di video itu. Bahaya ya. Terutama apalagi di game online. Ya, terutama di game online, kasihan nanti para orang tuanya. Kalau sudah terjerumus anak-anak muda ke situ, ya, alamat nggak mau bekerja, pasti cuman malas-malasan pegang HP. Dampak negatif lah ya. Ya, kurang bagus lah ya untuk anak. Dan jangan sampai terjadi di lingkungan kita ini. Apalagi kan sekarang kita ini yang bakal mewarisi atau melanjutkan masa depan. Kita butuh orang-orang yang bisa membangun. Paling kita sebagai orang tua ya menegur dan ngasih pengarahan yang baik buat anak-anak kita supaya anak kita menjadi lebih baik, menjadi taat beragama, ya kan. Banyak-banyak ibadah aja lah sekarang. Baik Bude, terima kasih banyak. Terima kasih karena sudah meluangkan wawancara bareng saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Oke. Sama-sama.